Pernikahan tanpa cinta gadis desa. Bab 105. Rahmat dan Bu Bidan yang melihat tindakan kasar itu tidak terima. Rahmat langsung bertindak tegas dan mencekal lengan Bapak Laras yang mencengkeram tangan anaknya dengan kasar. Dia menarik Laras dari cengkeraman bapaknya dan menyerahkan Laras kepada Bu Bidan. "Jangan kasar kepada anak kecil, Pak," seru Rahmat. "Anda ini bukannya memikirkan anak yang sedang sakit dan gak diurus, malah main kasar sama anak sendiri. Laras sudah berjuang menjaga adiknya selama Anda pergi entah kemana. Di mana nurani Anda sebagai seorang ayah?" Mendengar ucapan tegas Rahmat, juga tatapan tajamnya membuat Bapak Laras ciut. Dia, yang awalnya marah seketika langsung tunduk di depan Rahmat. Maaf, saya ada pekerjaan makanya. Sekali lagi Anda bertindak kasar pada Laras, saya tidak akan tinggal diam. Tolong ingat itu." Bapak Laras mengangguk. Akhirnya setelah situasi panas tadi mereda, Laras dan Jelita pulang bersama dengan bapaknya. Bu Bidan masih menatap cemas kepada mereka. "Apa nggak masalah, Pak? Saya khawatir nanti bapaknya Laras kasar lagi di rumah." "Tenang, Bu Bidan. Saya pasti akan bertindak tegas kalau bapaknya Laras melakukan kekerasan." Bu Bidan mengangguk. "Kalau begitu, saya permisi." Rahmat kemudian pergi untuk kembali bertugas. Malamnya, Laras yang sedang membaca buku lusuh miliknya mendengar suara bapaknya bicara dengan seseorang. Laras menutup bukunya dan malah mendengarkan mereka. Bapak Laras tiba-tiba didatangi oleh dua temannya yang bekerja di bagian penyelundupan. Dia juga kaget sekali temannya itu mendadak datang. Dia khawatir tetangga tahu tentang pekerjaan yang dia lakukan sebenarnya. "Kamu itu harus hati-hati. Ini malah cari masalah," kata temannya. "Kalau kayak gini, gimana kita bisa bergerak?" Bapak Laras terpojok, dia juga kebingungan. "Maaf, itu terjadi di luar perkiraan." "Halah, nggak usah banyak ngeles. Sekarang fokus sama kerjaan saja. Ada misi besar, kalau berhasil, kamu bisa langsung dapat uang banyak dan pindah ke luar negeri sesuai yang direncanakan." Bapak Laras langsung tertarik. "Kapan?" "2 hari lagi, kita ketemu bos di tengah hutan. Pastikan kamu datang sendirian, jangan sampai ada yang membuntuti." Bapak Laras mengangguk. Lia, sebenarnya, dia sendiri juga ketakutan. Namun, iming-iming uang banyak dan bisa segera pindah ke luar negeri itu membuatnya bertekad akan melakukan pekerjaan besar ini. Sementara itu, Laras yang sejak tadi mendengarkan percakapan bapaknya dengan orang-orang asing itu dari kamarnya merasa gelisah. Memang dinding rumah Laras itu sangat tipis, jadi percakapan pelan sekalipun bisa didengar dari sisi lainnya. Laras mulai menimbang-nimbang, apakah lebih baik dia ceritakan hal ini kepada Rahmat saja ya. Esoknya setelah mendengar percakapan ayahnya, Laras memutuskan untuk memberitahu Rahmat. Jadi, pagi sekali, ia pergi ke pos 1 di mana biasanya Rahmat pasti berada di sana untuk berpatroli. Lah berjalan agak tergesa. Sesampainya di sana, matanya melirik ke segala arah. Tak ada jejak keberadaan Rahmat, tetapi hanya ada Pandu saja yang terlihat. "Om Pandu, Om Rahmat mana?" "Iya," tanyanya. Pandu yang melihat Laras langsung menoleh. Kamu cari Om Rahmat?" "Om Rahmatnya udah balik ke markas." "Ada apa, Laras? Ada yang bisa Om bantu?" Gadis itu menimang lagi antara mau memberitahu atau tidak. Tetapi akhirnya ia tak ada pilihan. Jadi ia memberitahukan semua yang ia dengar pada Pandu. Semua tentang percakapan ayahnya dan dua orang itu. Setiap percakapan yang ia dengar ia beritahukan. Laras nggak tahu apa maksudnya,
Tapi ayah kayak ketakutan gitu, Om. Laras takut terjadi sesuatu sama ayah. Om bisa tolongin ayah. Laras memohon. Tadi ayah Laras bilang mereka mau ketemuan di hutan. Tanya Pandu memastikan. Laras mengangguk. Lia, Om. Katanya di tengah hutan gitu, mau ketemu seseorang. Kalau nggak salah bosnya. Pandu meraih jemari gadis itu. Laras jangan khawatir ya, nanti Om Pandu sama Om Rahmat pasti akan tolongin ayah. Tapi, Laras harus janji, nggak boleh kasih tahu siapa-siapa. Soal ini, oke. Pandu mencubit hidung gadis itu. Laras mengangguk. Siap, Om. La mengangkat tangannya hormat. Kamu pinter. Terima kasih sudah kasih tahu Om, ya. Sekarang Laras pulang, nanti dicariin. Sekali lagi Laras mengangguk dan pergi dari sana. Sementara setelah kepergian Laras, Pandu segera menghubungi Rahmat. Lapor Kapten, keadaan mendesak ada waktu. Ia mengirim sinyal radio. Masuk Pandu. Saya di pos 2. Setelah menerima izin, Pandu langsung bergerak ke posnya Rahmat. Di sana Rahmat tengah sibuk menjejerkan dokumen di atas meja, nama-nama para mafia dan penyelundupnya. Setelah sampai Pandu izin masuk. Ada apa, Letnan Pandu? Tanya Rahmat. Tadi Laras datang mau mencari Kapten, tapi karena Kapten sedang tidak ada, jadi dia berbicara padaku. Dia bilang kalau dia mendengar ayahnya berbicara sama 2 orang pria. Mereka membicarakan pekerjaan dengan iming-iming uang. Laras bilang mereka akan ketemu besok di tengah hutan dengan bosnya. Aku meminta izin untuk menangani mereka. Rahmat menghentikan gerakan jarinya yang meraih kertas di atas meja, menatap Pandu. Serius? Informasinya valid? Tanya Rahmat. Tidak mungkin Laras bohong, kan? Pandu meyakinkan. Dia akan bertemu bosnya, kan? Kamu yakin bisa menanganinya sendiri? Kita masih belum tahu siapa bosnya dan sekuat apa mereka. Pandu diam. La memang tidak memiliki informasi lanjut tentang bos yang akan ditemui oleh ayahnya Laras. Bawa 3 atau 4 pasukan dari posmu untuk menyelundup ke dalam. Siapkan beberapa orang untuk berjaga di luar juga. Aku tidak bisa ikut, ada sesuatu yang harus kuurus. Pandu mengangkat tangannya tegak. Siap Kapten. Rahmat mendekat, menepuk bahu Pandu. Jangan sampai ketahuan dan jangan sampai terluka, ucapnya serius. Itu perintah. Pandu mengangguk tersenyum. Siap Kapten. Esoknya, Pandu sudah memberi kode pada pasukan penjaga hutan untuk mengurangi jumlah personil yang mengawas di dalam agar mereka tidak ketahuan. Jadi ia memperbanyak personil di luar hutan sementara ia dan timnya akan menyelundup masuk. Pandu dan 3 orang timnya sudah bersiap di hutan sejak matahari tenggelam, menunggu tikus-tikus itu masuk. Ketika malam sudah benar-benar larut, tikus-tikus itu benar-benar masuk. Sebuah mobil hitam terlihat melintas melewati jalanan kecil sedikit bebatuan. Kemudian mereka berhenti di antara pohon mahoni besar dan semak belukar yang rimbun di sana, sepertinya memang sengaja agar tak ada yang mengetahui. Pandu memberi kode pada timnya untuk menunggu. 3 orang keluar, 2 orangnya mengenakan jas hitam dengan senjata lengkap di tangannya. Mereka sepertinya adalah bodyguard dari pria yang turun. Terakhir, mengenakan hoodie hitam yang menutupi kepalanya. Pandu tidak bisa melihat wajah mereka dengan jelas karena kondisi malam, mereka hanya berbekal sinar rembulan yang menembus sela-sela daun di hutan itu. Sementara ayahnya Laras berdiri di depan mereka. La melangkah maju. Pria berhoodie hitam itu mengeluarkan sesuatu dari dalam saku, bungkusan berwarna hitam kotak, seperti sebuah paket. Tanam semua alat itu di setiap inci dari hutan ini.
Ini akan membuat kita bisa mendeteksi pergerakan warga atau para tentara itu. Pria berhoodie memberi perintah. Jangkauan alat ini hanya 30 meter, jadi pastikan semua wilayah terdeteksi. Para tentara itu merepotkan dan membuat rencana kita terhambat. Saya minta semua pohon yang masih di area barat segera diselesaikan. Pria berhoodie itu kembali mengeluarkan sesuatu dari saku. Sebuah amplop coklat. Saya akan memberimu setengah, sisanya akan diberikan setelah pekerjaanmu tuntas. Pak Tino mengangguk. La baru saja akan meraih amplop itu saat kemudian satu tembakan melesat menjatuhkan amplop coklatnya. Dor. Pandu melepas tembakan. La mengangkat tangan, memberi perintah untuk menyerang. Dua bodyguard di depan langsung sigap melindungi pria berhoodie. 3 tim Pandu membidik, tetapi mendapati titik buta. Angkat tangan. Teriak Pandu. La tidak bisa melepaskan tembakan atau menyuruh timnya menembak, karena ada Pak Tino di sana, juga mereka tidak diperbolehkan membunuh. Dan itu merupakan titik lemah yang akan membuat mereka mati. Dua bodyguard itu mengawal pria berhoodie masuk ke dalam mobil, tetapi Pandu tidak akan membiarkan itu. La membidik kaca mobil. Dor. Dua bodyguard itu melepaskan tembakan ke arah Pandu sebelum ia sendiri menarik pelatuk. Va langsung berlindung di balik pohon. Sial, La meraih radionya. Maju dan tangkap mereka, teriak Pandu. Pak Tino segera pergi dari sana karena Pandu dan rekan-rekannya hanya fokus pada 3 orang yang kini melakukan serangan balik secara bertubi-tubi. Tangkap mereka hidup-hidup, perintah Pandu. 3 orang bergerak maju, mengepung mobil berwarna hitam yang perlahan bergerak keluar. Salah satu bodyguard mengulur waktu. Ia menghabiskan pelurunya menahan Pandu di balik pohon, agar ia tidak bisa bergerak. Sial, Pandu tahu itu strategi. Ja memberi perintah pada timnya yang lain untuk fokus mengejar mobil itu. Mereka tidak akan bisa mengebut karena jalan itu dipenuhi berbatuan. Tahan mobil itu keluar dari sini. Sementara Pandu diam di balik pohon, bersabar, menunggu peluru pria berkulit hitam itu habis. Ayolah brengsek, berapa banyak peluru yang kau bawa? Sampai akhirnya, suara tembakan kosong terdengar. Pandu memicingkan smirk. Pria berjas hitam itu membuang senjatanya dan berlari. Amunisinya habis. Pandu keluar dari balik pohon, mencoba mengejarnya. Ini menyenangkan, karena ia merasa seperti memburu hewan buas yang cukup pandai bersembunyi. Ayolah kawan. Mau kemana kau? Dor. Satu tembakan melesat ke depan hampir mengenai lengan pria itu. Mereka masuk ke dalam hutan semakin dalam. Aura di sekitar sana terasa sepi dan mencengkam. Kabar baiknya Pandu tahu kalau pria itu tidak membawa senjata. La melihat ke sekeliling dengan kaca mata malam. Tidak ada pergerakan. Hening. Pandu merasa janggal. Mana kau brengsek? Danton, mobilnya mutar arah. Mereka berhasil lolos lewat jalan rahasia. Kami tidak bisa mengejar. Suara timnya terdengar dari radio. Bak. Pandu bergulir ke depan merasakan kepalanya berdenyut hebat. Pria berjas tadi sudah berdiri di depan memegang bongkahan kayu. Pandu mengerang, memegangi kepalanya yang berdarah. Anghe, sialan. Pria di depannya bersiap melayangkan pukulan. La segera berbalik dan menghindar. Meraih senjatanya dan ia gunakan untuk menangkis pukulan pria berbadan kekar dengan kulit hitam ini. Arkel. Pandu berhasil memukul mundur. La membidik pria di depan dengan senapan, menarik pelatuk hingga 3 kali. Namun pria itu lincah, ia berhasil menghindar dan merangkak pergi. Pandu mencoba bangkit, merasakan kepalanya berdenyut hebat. La sedikit sempoyong, tetapi berusaha berdiri tegak. Meski sesekali ia terjatuh.
Berhenti brengsek. Jangan kabur. La mencoba berdiri tegap dan membidik ke depan, tetapi di waktu yang sama, pria yang ia pikir tidak memegang senjata itu kini memegang senapan api paling mematikan yang terarah padanya. "Goodbye, Komandan." Pandu membeku di tempat, ia belum sempat mencerna situasinya saat kemudian. Dor! Peluru itu melesat dalam 1 detik. Senjata di tangan Pandu terjatuh. Tubuhnya ambruk ke tanah. "Letnan!" Suara itu terdengar mengambang di udara, lalu suara tembakan beruntun menyusul. Hening. Prang. Cici baru saja akan menuangkan air hangat ke dalam gelasnya. Saat kemudian gelas itu pecah tepat ketika air hangat masuk. La terkejut dan langsung menaruh ketel di atas kompor lagi. Buru-buru mengambil kain lap dan membersihkan tumpahan air di lantai. Tetapi ada perasaan lain yang datang hanyut bersamaan dengan keterkejutannya. La menatap foto Pandu yang menempel di dinding. La memegangi dadanya yang memburu hebat. Cici merasa lemas, tetapi ia tidak tahu kenapa. Pikirannya terarah pada pria itu. Pandu. Suaminya. La buru-buru meraih ponsel. Tidak tahan, mencoba menghubungi Pandu. "Nomor yang Anda tuju." Cici menekan tombol hijau sekali lagi. Tetapi operator sialan itu terus memberitahunya kalau ponsel suaminya sedang tidak aktif. Cici langsung terduduk di atas kursi sambil memegangi kepalanya yang terasa berdenyut. La mencoba meyakinkan dirinya kalau itu hanya firasat biasa karena ia terlalu rindu, tetapi nyatanya itu tak membuat otaknya menerima alasan itu. "Firasat apa ini?" La bergumam. "Panggil tim medis sekarang." Teriak prajurit yang memapah tubuh Pandu keluar dari hutan. Mereka disambut oleh beberapa tim keamanan yang langsung panik melihat keadaan Pandu segera dibawa ke desa, tapi karena lukanya serius, ia langsung dibawa ke Mako. Orang pertama yang menerima berita itu adalah Rahmat. La segera memanggil beberapa tim medis untuk mengeluarkan peluru yang bersarang di dada Pandu. Beruntung peluru itu tidak mengenai jantungnya, tetapi kondisinya cukup kritis. Mereka melakukan operasi. Rahmat tidak bisa tinggal diam. Ia tidak bisa membiarkan pos 10 penjagaan, terlebih saat ia tahu para penyelundup itu kini mulai menyerang tentara. Keesokan paginya, Rahmat segera berangkat ke desa setelah dokter berhasil mengeluarkan peluru yang bersarang di tubuh Pandu. Untuk sementara ia meminta seseorang menjaganya. Di desa, Rahmat langsung mencari ayahnya Laras. La segera menuju rumah pria itu, tetapi sayangnya, ia hanya bertemu dengan Laras di sana. "Laras, di mana ayahmu?" tanya Rahmat tergesa. Gadis itu menggeleng. "Ayah belum pulang, Om. Sejak kemarin gak pernah pulang. Om bisa bantuin Laras cari nggak?" Laras khawatir, lirihnya. Rahmat menunduk terdiam. Tak tidak mungkin bilang pada gadis kecil ini kalau ayahnya terlibat komplotan para penyelundup dan sekarang menjadi buronan. "Kamu tenang, ya. Om akan bantuin cari ayah. Untuk sementara kita pergi ke rumah Bu Bidan dulu, oke?" La melihat si bayi di dalam rumah yang terus menangis, pastilah belum diberi susu. Jadi Rahmat membawa mereka berdua ke rumah Bu Bidan yang membantu proses melahirkan. Waktu itu, untungnya wanita itu berada di rumah, tetapi Bu Bidan tampak sedang bersiap-bersiap akan pergi. "Assalamualaikum," ucap Rahmat. "Waalaikumsalam," jawab wanita itu. Rahmat memerhatikannya dari atas hingga bawah. "Bu Bidan mau kemana?" tanya Rahmat. "Ah iya, saya mau pulang kampung, Pak, karena adik saya mau menikah." "Oh ya, ada apa?" "Ya, Pak. Apa ada yang bisa saya bantu?" Rahmat terdiam. Lalu jika wanita ini pergi,
kemana ia mau menitipkan dua anak ini. Ah, tadinya saya mau menitipkan Laras dan adiknya ke ibu, soalnya ayah mereka sudah 2 hari tidak pulang. Mereka tidak ada yang urus. Tapi karena ibu mau pergi jadi sepertinya tidak bisa ya.